channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang sedekah, pengertian, manfaat, dalil, hukum, dan contoh. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Dalam Islam, sedekah lebih luas dari zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berkaitan dengan materi seperti menyumbangkan harta, namun juga mencakup segala amal atau perbuatan baik. Oleh karena itu, manfaatnya akan dirasakan oleh lebih banyak orang. Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak dapat dipaksakan. Karena tidak terikat dengan aturan dan waktu, sedekah bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan dengan menggunakan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu." Hadits riwayat Bukhari. Pengertian sedekah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Sementara itu, dalam situs resmi Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu, sadakah, berasal dari kata sidik yang berarti, kebenaran. Dalam Peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2016, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Perbedaan infak dan sedekah. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat mungkin selama ini berpikir bahwa infak dan sedekah adalah sama. Padahal, secara tujuan, keduanya memiliki perbedaan loh. Infak biasanya ditujukan untuk dapat membantu proyek yang berkaitan dengan umat. Misalnya, pembangunan masjid, sekolah Islam dan rumah sakit Islam. Sedangkan sedekah lebih difokuskan pada pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, memberikan sedikit rezeki pada fakir miskin, anak yatim, dan janda. Hukum sedekah. Para ulama sepakat, jika hukum sedekah adalah sunnah. Jadi, amalan ini akan mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Namun, hukum ini dapat berubah dalam kondisi seperti berikut ini. 1. Haram. Hukum sedekah akan menjadi haram jika orang yang menerima menggunakannya untuk maksiat. Penting untuk sobat memastikan penerima sedekah sebelum memberikannya. 2. Wajib. Sedekah yang hukumnya wajib, antara lain membayar zakat, membayar mahar, menafkahi istri dan anak-anak, menafkahi istri yang ditalak tapi masih dalam masa iddah, membayar kafarat, dan memenuhi nazar. 3. Makruh. Hukum sedekah menjadi makruh jika barang yang diberikan tidak memberikan manfaat untuk penerimanya. Dalil tentang sedekah. Ada beberapa ayat Al-Quran tentang sedekah yang bisa menjadi pedoman dalam menjadikannya kebiasaan yang baik yang mengandung pahala. 1. Quran Surat Al-Munafikun, 10. Dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 10 Allah memerintahkan umatnya untuk bersedekah sebelum ajal menjemput. Artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Al-Munafikun, 10. 2. Quran Surat Al-Hadid, 18. Quran Surat Al-Hadid menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid, 18.
3. Quran Surat Saba, 39. Ayat ke-39 Quran Surat Saba menjelaskan bahwa sedekah dapat membuka pintu rezeki. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba, 39. 4. Quran Surat Al-Baqarah, 261. Perintah sedekah juga tertulis dalam Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, 261. 5. Quran Surat Ali Imran, 134. Perintah sedekah juga Allah sebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran, 134. 6. Quran Surat Al-Baqarah, 268. Allah juga menjelaskan tentang keutamaan sedekah dalam Quran Surat Al-Baqarah 268. Artinya, Saitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, 268. 7. Hadits riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun, datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berdoa, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, Ya Allah, berikanlah kehancuran kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadits riwayat Bukhari. Artinya, wahai Aisyah, halangilah dirimu dari neraka meskipun dengan sebiji kurma, karena hal itu bisa menutupi orang lapar dari kelaparan. Hadits riwayat Tabrani. Dalam hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak mati jelek suul khotimah. Hadits riwayat Tabrani. Manfaat sedekah. Selain dengan harta, seseorang dapat bersedekah dalam bentuk ibadah lainnya, seperti menafkahi keluarga, mengajarkan ilmu. Oleh karena itu, ada banyak manfaat sedekah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas perbuatan baik bagi seseorang yang melakukannya. Beberapa di antaranya yakni: 1. Dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh salah satu manfaat sedekah dalam sebuah hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits riwayat Tirmidzi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, 614. Diampuninya dosa karena bersedekah tentu harus dibarengi dengan taubat atas dosa yang dilakukan. Setelah hal tersebut dilakukan dengan baik, maka tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amalan baik yang dilakukan, termasuk sedekah. 2. Mendapatkan syafaat. Orang yang bersedekah akan mendapatkan syafaat atau naungan di hari akhir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari akhir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadits riwayat Bukhari. 3. Memberi keberkahan pada harta. Jika dihitung secara matematis, mengeluarkan sesuatu berarti akan mengurangi sesuatu. Namun itu tidak berlaku saat bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadits riwayat Muslim. Sebagai salah satu manfaat sedekah, Salam Syar Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah. Ini bisa dirasakan salah satunya oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. 4. Menjadi bukti keimanan. Manfaat sedekah bukan hanya akan dirasakan oleh penerima, tapi orang yang memberikannya pun merasakannya. Sebab ini bisa menjadi amalan yang menunjukkan rasa syukur bagi seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Hadits riwayat Muslim. Ada beberapa penjelasan mengenai ini. Salah satunya dari Imam An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi, kebenaran imannya. 5. Mencegah pedagang berbuat maksiat. Selain akan memberikan perasaan lega karena telah berbagi, hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencegah pedagang berbuat maksiat adalah salah satu dari manfaat sedekah yang bisa dirasakan. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir alam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 1208. Ia berkata hadis ini hasan sahih. 6. Merasakan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh mengenai orang yang dermawan dengan orang yang pelit dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadits riwayat Bukhari no. 1443. Dan hal ini tentu pernah dirasakan bagi orang-orang yang suka mengamalkannya. Saat beramal, ada ketenangan hati yang dirasakan, juga rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. 7. Pahala yang terus berkembang. Walaupun hanya sedikit, pahalanya akan terus berkembang hingga menjadi besar. Apalagi jika sudah menjadi rutinitas dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Seperti menabung, manfaat sedekah ini akan terasa karena pahala yang mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda.
Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadits riwayat At-Tirmidzi. 8. Amalan yang tak terputus. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuknya ibu dan bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Meski kecil, bersedekah akan menjadi amalan yang tak terputus. Dan ini akan menolong seseorang di akhirat yang dapat menambahkan pahala dan menyelamatkannya dari api neraka. Bersedekah dengan ikhlas dan sukacita tentunya akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Membuka pintu rezeki. Manfaat sedekah lainnya adalah dapat membuka pintu rezeki. Karena pada dasarnya dalam Islam, memberi itu bukan berkurang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kembali meski bukan berupa materi, namun akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak dikira sebelumnya. Mengenai pintu rezeki lewat sedekah, hal tersebut dijelaskan dalam beberapa hadis, seperti saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Baihaqi, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dengan mengeluarkan sedekah. 10. Terhindar dari bahaya. Selain berpahala, sedekah juga dapat bermanfaat sebagai penolak bala dan menahan musibah dan kejahatan bagi seseorang yang sering mengamalkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sodaqatu tasudu sab'ina baban minas su'i. Artinya, sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. 11. Dapat memperpanjang usia. Sedekah juga dipercaya dapat memperpanjang usia seseorang. Hal ini karena kualitas hidup seseorang akan meningkat jika sering melakukannya. Salah satunya sering merasakan hati yang tenang dan bahagia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadits riwayat Tabrani. 12. Melipat gandakan pahala. Setelah melakukan sedekah, pahala dan rezeki yang dimiliki juga akan dilipat gandakan. Mengenai hal ini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. 13. Mencegah kematian yang jelek. Ibnul Qayyim mengatakan, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala, karena rajin bersedekah, menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Udah Sabirin halaman 490. Ini adalah salah satu dari banyaknya manfaat sedekah bagi orang yang menyedekahkan hartanya. Tentunya tidak ada yang ingin mendapatkan kematian yang mengenaskan. Dengan bersedekah, bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk menghindarinya. 14. Manfaat bagi kesehatan. Selain bernilai ibadah, ternyata sedekah juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Bersedekah selain bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan, juga bisa memadamkan kesalahan yang pernah dilakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bersedekahlah kalian, meski hanya dengan sebiji kurma. Sebab, sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan,
sebagaimana air mampu memadamkan api. Hadits riwayat Ahmad. Selain itu, rasa ingin memberi dapat mengubah otak menjadi lebih aktif dan lebih ramah kepada orang lain, serta meningkatkan suasana hati setiap hari. Memberikan harta yang dimiliki untuk membahagiakan orang lain ternyata juga bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari sebuah studi yang dilakukan di Department of Psychology University of British Columbia. Penelitian tersebut menjelaskan, para peneliti berhasil menghubungkan antara menggunakan uang orang lain dengan penurunan tekanan darah. Beberapa manfaat sedekah untuk kesehatan lainnya yaitu mengurangi rasa sakit dan ketegangan akibat migrain, mengurangi gejala depresi, bisa memperlambat proses penuaan. Sekecil apapun kebaikan dapat meningkatkan perasaan hubungan sosial dan perasaan positif terhadap orang lain. Contoh sedekah, walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu berbagi, sedekah ternyata terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut contohnya. 1. Materi. Memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, merupakan contoh sedekah materi yang berarti memberikan sesuatu yang memiliki wujud kepada orang lain. Sedekah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memberi makan berbuka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali." Hadits riwayat At-Tirmidzi. 2. Non-materi. Jika tidak mampu dalam bentuk materi, sobat channel Bahagia Dunia Akhirat tetap bisa bersedekah sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran dan hadits. Sedekah non-materi sangatlah mudah, bisa berupa tenaga, pikiran, nasihat, sekadar senyum tulus kepada sesama. Salah satu hadis menjelaskan perihal sedekah tak berwujud ini. Abi Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, perintahmu kepada berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Petunjukmu kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah, menuntunmu kepada orang yang kabur penglihatannya adalah sedekah. Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan adalah sedekah, dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah." Hadits riwayat At-Tirmidzi. 3. Sedekah jariyah. Keutamaan sedekah jariyah ini adalah, pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah telah meninggal, karena barang yang disedekahkan masih dimanfaatkan. Contoh dari sedekah jariyah adalah memberikan hartanya untuk membangun masjid, membuat pesantren, pengembangan ilmu, membangun fasilitas umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." Hadits riwayat At-Tirmidzi. Berbagai manfaat sedekah ini tentukan akan didapatkan bagi orang yang rutin melakukannya. Amalkan amalan saleh ini untuk mendapatkannya, bahkan dengan satu senyuman tulus kepada sesama. Demikianlah sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang sedekah, pengertian, manfaat, dalil, hukum, dan contoh. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa sobat channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.